Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Metode Statistik 2. Kali ini kita berada di pertemuan 3, yaitu dengan materi ANAFA satu jalan. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai uji komparasi dua kelompok, maka untuk minggu ini kita akan membahas uji komparasi yang lebih dari dua kelompok, di mana langkah penyelesaiannya adalah menggunakan ANAFA atau analisis variansi, atau dalam bahasa Inggris disebut ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas ANAFA satu jalan, atau di bahasa Inggris kan biasanya ada yang menyebut one way ANOVA. Nah, dalam ANAFA ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah sampel harus diambil secara random atau acak. Yang kedua, data variansinya harus homogen. Nah, uji homogenitas ini sudah pernah kita bahas di mata kuliah Metode Statistik 1. Syarat yang ketiga, data harus berdistribusi normal, dan untuk uji normalitas juga sudah pernah kita bahas di mata kuliah Metode Statistik 1. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang keempat adalah harus independen, artinya tidak saling mempengaruhi, jadi kelompok sampelnya berdiri sendiri. Nah, dalam ANAFA satu jalan ada 2, ada ANAFA satu jalan sel sama dan ANAFA satu jalan sel tak sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jumlah sampel di tiap selnya. Jadi ANAFA satu jalan sel sama itu ketika jumlah sampelnya di tiap sel itu sama, sedangkan ANAFA jalan sel tak sama ketika jumlah sampelnya berbeda di tiap selnya atau minimal ada yang berbeda di tiap selnya. Nah, kita bahas yang ANAFA satu jalan sel sama dulu. Nah, di sini dicontohkan ada seseorang yang ingin melihat apakah obat sakit kepala itu ada merek A, merek B, merek C, merek D, merek E, apakah memiliki efek yang sama untuk menghilangkan rasa sakit kepala tersebut. Nah, di situ dituliskan setiap sampelnya ya, merek A, merek B, sampai dengan merek E, masing-masing diambil 5 sampel. Nah, karena masing-masing diambil 5 sampel di tiap kelompok, maka dinamakan ANAFA satu jalan sel yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ANAFA satu jalan sel tak sama. Di sini dicontohkan Pak Danu ingin melihat apakah ketiga metode pembelajaran ini memberikan efek yang berbeda ataukah ada perbedaan prestasi ketika siswa diberi metode pembelajaran A, B, ataukah C. Nah, Pak Danu mengambil 3 kelompok kelas untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu kelas 9A, 9B, dan juga 9C. 9A diberi pembelajaran dengan metode pembelajaran A, di mana sampelnya diambil 5 orang. Kemudian yang kelas 9B diberi metode pembelajaran B, diambil sampelnya 6 orang. Kemudian di kelas 9C diberi pembelajaran dengan metode C, kemudian diambil sampelnya 5. Nah, di situ ada sampelnya 5, 6, dan 5. Karena sudah ada satu kelompok yang berbeda, nah ini dinamakan dengan sel tak sama. Seperti itu ya, jadi meskipun hanya 2 yang berbeda, itu sudah dinamakan sebagai ANAFA satu jalan dengan sel tak sama. Nah, kemudian bagaimana langkah penyelesaian ANAFA satu jalan ini? Seperti uji hipotesis yang lain, ada 7 langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan ANAFA satu jalan. Yang pertama tentu saja menentukan formulasi hipotesis, yaitu kita menentukan H0 dan H1-nya. H0 μ1 sama dengan μ2 dan seterusnya sampai dengan μk, tergantung berapa kelompok yang akan diteliti. Jadi karena ANAFA itu adalah mengkomparasikan rata ya, seperti halnya yang 2 kelompok menggunakan uji T dan uji Z. Nah, kalau ANAFA ini kita menggunakan rumus yang lain. Kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi, ditentukan alfanya berapa. Kemudian statistik uji yang digunakan, kita menggunakan uji F. Jadi ANAFA ini rumusnya adalah uji F, yaitu RKA per RKG. RKA itu rata kuadrat A, jadi perlakuannya karena satu jalan, maka RKA satu saja, kemudian dibagi RKG atau rata kuadrat galat. Berikutnya menuliskan komputasi. Nah, menuliskan komputasi langkah-langkahnya cukup panjang. Jadi untuk komputasi nanti akan kita bahas lebih dalam, sehingga ada tanya jawab pembelajarannya lebih bermakna ketika kita Google Meet saja untuk komputasi ya. Kemudian menentukan daerah kritis, berbeda antara sel sama dan sel tak sama untuk menentukan DK.
Jadi untuk DK yang sel sama itu bunyinya DK sama dengan F sedemikian hingga F lebih dari F alfa, K-1, NK min K. K itu adalah jumlah kelompoknya. N itu adalah jumlah sampel masing-masing kelompok. Begitu juga dengan yang sel tak sama, di sini ada sedikit perbedaan. DK sama dengan F sedemikian hingga F lebih besar dari F alfa, K dikurangi 1, N dikurangi K. N di sini N besar, sehingga untuk sel tak sama adalah jumlah keseluruhan sampel, jumlah keseluruhan ya, jadi masing-masing dijumlahkan. Nah, berikutnya adalah menentukan keputusan uji. Menentukan keputusan uji berdasarkan tadi ya, nilai F observasi dibandingkan dengan F tabel, kemudian nanti akan diperoleh apakah H0 ditolak ataukah diterima. Setelah itu kita menentukan kesimpulan. Nah, kemudian slide berikutnya, di sini ada salah satu contoh komputasi pada kasus yang tadi di slide sebelumnya ya, tentang obat sakit kepala dan juga metode pembelajaran. Di sini sudah dibahas. Nah, untuk lebih lanjut karena pembahasannya panjang dan rumusnya lumayan agak banyak ya, jadi akan kita bahas di Google Meet. Nanti linknya akan dibagikan di Moodle. Nah, mengapa namanya ANAVA satu jalan? Itu karena adalah variabelnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam penelitian itu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, pada ANAVA satu jalan, variabel bebasnya jumlahnya 1 dan variabel terikatnya jumlahnya 1. Jadi ANAVA ini variabel terikatnya semua 1. Variabel bebasnya boleh 1, boleh 2 dan seterusnya. Makanya ada ANAVA satu jalan, ANAVA 2 jalan dan seterusnya. Ada one way ANOVA, two way ANOVA dan seterusnya. Nah, kalau di sini ANAVA satu jalan variabel bebasnya 1. Jadi sebagai contoh tadi soal yang pertama, ketika akan membandingkan jenis obat sakit kepala meskipun jenisnya ada 5, A, B, C, D, E, tetapi itu masih dalam satu variabel yaitu obat sakit kepala. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua, meskipun metode pembelajarannya ada A, B, C, tetapi masih dalam satu variabel yaitu metode pembelajaran. Nah, jadi mengapa itu ANAVA satu jalan? Karena jumlah variabel bebasnya hanya 1, seperti itu. Nah, untuk penghitungan penyelesaian mengenai ANAVA satu jalan bagaimana nanti implikasinya dalam penyelesaian soal kita bahas di Google Meet. Saya rasa cukup sekian materinya untuk ANAVA satu jalan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.